kami sampaikan sesuai dengan materi pertanyaan yang diajukan oleh para anggota Dewan yang terhormat. Dengan harapan jawaban dan penjelasan ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas bagi para anggota Dewan sekalian. Atas satu pertanyaan atau saran untuk satu fraksi juga akan merupakan jawaban untuk pertanyaan yang sama oleh fraksi lainnya sesuai dengan materi pertanyaan atau saran. Dan tanggapan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi-fraksi yaitu sebagai berikut. Tanggapan terhadap pandangan umum fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Saudari Salviah SPD. 1. Kami sangat mengapresiasi harapan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra. Semoga ke depan rancangan APBK anggaran 2022 dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Terhadap rencana pengurangan besaran honorarium pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau PDPK dan PDPKT yang diterima per bulan, hal ini merupakan kebijakan yang dengan berat hati kami lakukan berhubung rincian transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 jauh di bawah proyeksi rancangan APBK tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam PKPD dan buah BPAS. Namun tidak tertutup kemungkinan nantinya dapat sama-sama dilakukan pembahasan kembali antara TAPK dan panitia anggaran DPRK. Begitu juga halnya dengan anggaran belanja lainnya seperti snack harian PNS maupun PDPK dan tambahan penghasilan pegawai dengan melakukan penyesuaian untuk alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan lainnya yang disampaikan pada rancangan APBK tahun anggaran 2022. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Saudari Duniati Espang dari Partai Aceh, Saudara Doni Fahila dari fraksi Kami Sepakat, dan Saudari Purwati dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. 3. Mengenai kesesuaian materi atau isi RAPBK tahun anggaran 2022 dengan buku RAPBK tahun anggaran 2022 yang diserahkan pada tanggal 18 November 2021 dapat kami sampaikan bahwa materi isinya sudah sesuai yang sama-sama dapat kita lihat nanti pada saat pembahasan RAPBK tahun anggaran 2022. 4. Untuk Sekretariat Baitullah pada RAPBK tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran belanja operasi sebesar 12 miliar 34 juta 85.651 rupiah. Alokasi anggaran ini sebagian besar adalah anggaran untuk belanja bantuan sosial dan belanja hibah melalui kegiatan pendistribusian zakat dan infak sebesar 10 miliar 142 juta 449.743 rupiah. Sedangkan sisa sebesar 1 miliar 891 juta 635.908 rupiah adalah untuk pembayaran gaji pegawai, gaji PDPK, gaji pada badan pelaksana Baitul Mal dan tim pembina Baitul Mal. Anggaran kegiatan rutin dan kegiatan pada Sekretariat Baitul Mal, sedangkan untuk target anggaran pendapatan zakat dan infak berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait permasalahan kotak sumbangan Baitul Mal, dapat kami jelaskan bahwa dana yang diperoleh dari kotak infak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang disebarkan di berbagai toko, rumah makan dan lain-lain disetorkan ke rekening kas daerah setiap akhir tahunnya. Kotak infak Baitul Mal tersebut diikuti per tahun, di mana tahun pertama penerimaan dilakukan di tahun 2020 dan telah disetorkan ke kas daerah awal tahun 2021. Jumlah yang disetorkan dari hasil pendapatan tahun 2020 sebesar 10.128.000 rupiah. Sedangkan kotak infak tahun 2021 dapat akan dikutip di akhir tahun 2021 dan stor di awal tahun 2022. Terkait belanja modal di Sekretariat Baitul Mal untuk tahun anggaran 2022
dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kami mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 2. Terhadap permintaan dari fraksi Partai Aceh agar kemandirian APBK dapat terlaksana, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi hukum pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tamiang masih belum sesuai dengan kebutuhan belanja yang harus dikeluarkan. Keadaan ini disebabkan karena pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk pengguna sejahtera. 3. Terhadap pertanyaan dari fraksi Partai Aceh yang terkait dengan dana insentif daerah yang tidak diterima oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022, dapat kami berikan penjelasan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan persyaratan untuk suatu daerah mendapatkan DID, di mana persyaratannya yaitu terdiri dari kriteria utama dan kategori kinerja. Untuk persyaratan kriteria utama adalah opini WTP BPK atas LKP. Yang kedua, penetapan peraturan daerah BPK tepat waktu dan penggunaan e-government. Sedangkan untuk persyaratan kategori kinerja terdiri atas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, kesehatan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah, dan indeks pencegahan korupsi. Dari keseluruhan persyaratan di atas, alokasi DID akan diberikan pada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi kategori nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan dari hasil penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir. Jawaban ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh saudari Purwati dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Saudara pimpinan kolektif Dewan dan seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Selanjutnya, tanggapan terhadap pandangan umum fraksi kami yang sepakat yang disampaikan oleh saudara Doni Fahriza. Satu, dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan APBK tahun anggaran 2022 yang kami sampaikan sudah mengacu pada KUA PPAS tahun 2022 yang sudah disepakati antara Bupati Aceh Tamiang dengan DPRK Aceh Tamiang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBK tahun anggaran 2022. 2. Kami sangat mendukung saran dari fraksi Tamiang sepakat agar dapat dilakukan efisiensi pengelolaan anggaran, terutama bagi SKPK yang melaksanakan urusan pengelolaan pendapatan, kekayaan dan aset, sehingga tidak besar-pasak daripada tiang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berupaya untuk memenuhi target pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah. Usaha-usaha intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang secara terus-menerus dilakukan, antaranya dengan menetapkan target atau wajib store minimum, memperluas jumlah wajib pajak, meningkatkan kemampuan aparatur, melakukan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertikal maupun horizontal, dan melakukan pengawasan melekat terhadap aparatur terutama petugas umum. Selain usaha-usaha intensifikasi, usaha lainnya juga terus ditempuh adalah dengan melakukan eksentrifikasi pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pendapatan atau potensi baru. Demikian juga halnya dengan pencapaian target penerimaan, instansi pengelola pendapatan telah kami instruksikan untuk lebih optimal dalam melakukan pengelolaan pendapatan, terutama dalam melaksanakan pemungutan baik pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah, serta melakukan koordinasi yang lebih intens antara SKPK.
digital marketing. Yang ketiga, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Yang keempat, mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada serta menciptakan kepuasan pelanggan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Melihat strategi pemasaran produk UMKM tersebut, maka Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian perlu melakukan pemberdayaan dan pembinaan UMKM melalui pelatihan UMKM untuk meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM agar dilaksanakannya pelatihan digitalisasi untuk pengembangan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Aceh Tamiang. Karena saat ini Kabupaten Aceh Tamiang telah memiliki 372 pelaku UMKM tersebar di 12 kecamatan yang telah memasarkan produknya melalui media digitalisasi. Saudara pimpinan kolektif Dewan, seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Selanjutnya, tanggapan terhadap pandangan umum fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan yang disampaikan oleh Saudari Purwati. 1. Terhadap saran agar OPD lebih kreatif dalam menyusun rencana kegiatan kerja dan tidak terjadi tumpang tindih dalam program dan kegiatannya. Kami sangat mendukung saran ini dan akan melakukan terus berupaya untuk melakukan fungsi koordinasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal. Hal ini nantinya akan kami instruksikan melalui rapat-rapat rutin maupun rapat koordinasi antar kepala OPD. 2. Terhadap fasilitas publik dapat kami sampaikan bahwa jalan lintas Medan Banda Aceh ini merupakan jalan nasional dan penanganannya berada pada Kementerian PUPR Jakarta. Perwakilan Kementerian PUPR adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional yang berada di Banda Aceh. Sedang melakukan pengerjaan peningkatan jalan di wilayah Rangsa dan Aceh Tamiang. Maka kami telah melakukan koordinasi beberapa kali agar lokasi jalan yang rusak tersebut dapat segera diperbaiki. Pantauan kami selama ini mereka telah memperbaiki beberapa titik rusak tersebut, akan tetapi kemudian rusak kembali. Untuk itu kami akan melalui jalan nasional dan tempat-tempat padat lainnya serta jembatan serta simpang untuk segera diperbaiki sebelum kontrak mereka berakhir. 3. Terhadap program rencana kegiatan anggaran tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, ada beberapa program